Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Jaratu Asikal dengan NIM B1B12048. Jadi, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pengganti UTS perilaku organisasi yang diberikan oleh Pak Ahmad Sulaiman, SKM MKM, selaku dosen pengampu perilaku organisasi. Jadi, tanpa berlama-lama, kita masuk ke materinya. Baik, kita masuk dengan materinya, yaitu ringkasan materi perilaku organisasi. Materi pertama yaitu konsep dasar perilaku organisasi. Nah, apa sih perilaku itu? Perilaku merupakan tingkah laku atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Nah, sedangkan organisasi merupakan suatu wadah yang di dalamnya terdapat beberapa individu yang saling berinteraksi dan mempunyai tujuan yang sama. Nah, jika digabung, perilaku organisasi adalah studi tentang bagaimana individu dan kelompok bertindak, berpikir, dan merasa dalam suatu organisasi, serta bagaimana interaksi mereka mempengaruhi kinerja dan pencapaian dalam tujuan bersama. Kemudian, ada pun ciri-ciri umum organisasi, yaitu yang pertama, terikat format dan tertib, kedua, pendelegasian, koordinasi, dan wewenang, ketiga, adanya kerjasama dan sasaran serta tujuan oleh perusahaan atau organisasi tersebut, kemudian, komponen atasan dan bawahan. Nah, tujuan dari organisasi ini sendiri adalah untuk mencapai hasil tertentu secara efektif dan efisien melalui kerja sama antar anggotanya. Adapun tujuan lain organisasi yaitu untuk menjadi pedoman kegiatan atau organisasi, sumber legitimasi dan standar pelaksanaan. Kemudian, adapun siklus hidup organisasi. Ada 3 tahap siklus hidup organisasi. Yang pertama, tahap pertumbuhan, yaitu di tahap ini terdapat masa pengenalan, masa bayi, dan kanak-kanak. Pada masa pengenalan, organisasi memiliki banyak ide dan gagasan, serta memiliki antusiasme yang tinggi, dan memiliki komitmen bersama. Pada masa bayi, pendiri organisasi akan menjadi pusat aktivitas, kemudian membutuhkan banyak kerjasama atau kerja keras, dan sistem prosedur masih sederhana. Pada masa anak-anak, gagasan dan ide awal perlahan terwujud. Kemudian, pada tahap kedua, yaitu tahap beranjak dewasa, di mana di dalamnya terdapat masa kedewasaan dan masa puncak keemasan. Pada masa kedewasaan ini atau masa dewasa, organisasi ini akan lebih selektif dalam memilih peluang, serta menetapkan skala prioritas organisasi. Pada masa puncak, sasaran realistis yang ditetapkan telah dicapai, serta sistem prosedur serta mekanisme pengambilan keputusan telah tersusun dengan baik. Kemudian yang terakhir, masa penurunan. Di masa penurunan ini terdapat masa kemapanan, penurunan, dan kematian. Adapun unsur-unsur organisasi. Yang pertama, man atau orang. Man atau orang ini dimaksud dengan sumber daya manusia di dalam organisasi. Yang kedua yaitu kerjasama. Kerjasama merupakan kolaborasi antar individu, kelompok, departemen, dan lain-lain di dalam organisasi tersebut. Kemudian tujuan bersama. Tujuan bersama ini merupakan hasil yang mau dicapai sebuah organisasi. Keempat, peralatan. Peralatan di sini merupakan sumber daya fisik dan finansial seperti teknologi, alat, dan lain-lain. Dana juga termasuk dalam peralatan. Kemudian terakhir merupakan lingkungan. Yang kelima, lingkungan. Faktor eksternal seperti sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Materi kedua yaitu kepribadian. Nah, dalam organisasi, individu adalah pribadi yang unik. Setiap individu memiliki latar belakang yang berbeda, karakteristik yang berbeda, serta kebutuhan yang berbeda. Nah, kepribadian ini identik dengan perilaku seseorang, karena perilaku seseorang itu mencerminkan karakteristik dan pola pikir yang mendasari kepribadiannya.
Kepribadian itu bersifat dinamis, di mana kepribadian bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, bagaimana kepribadian ini bisa bertumbuh dan berkembang? Salah satu faktornya yaitu dengan memiliki pengalaman serta belajar. Kemudian, menurut Gordon W. Allport, kepribadian adalah organisasi dinamis dalam individu dari sistem psikofisik yang menentukan penyesuaian diri yang unik terhadap lingkungannya. Adapun determinan kepribadian. Determinan kepribadian ini merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepribadian. Yang pertama, keturunan, ciri fisik, daya tarik wajah, kelamin, dan emosi. Yang kedua, ada lingkungan. Di dalam lingkungan, norma yang berlaku dalam keluarga, pergaulan, dan kelompok sosial, serta pengaruh lain yang dialami dapat berperan penting dalam kepribadian seseorang. Yang ketiga, situasi. Kejadian atau kondisi yang dialami seseorang. Contoh pengalaman hidup, situasi sosial, atau tekanan hidup seseorang. Kemudian kita masuk dalam materi individu dan kelompok. Individu adalah seseorang atau satu pribadi beda dari yang lain yang hidupnya berdiri sendiri. Sedangkan kelompok merupakan entitas sosial yang berdiri dari dua orang atau lebih, yang berkumpul secara teratur untuk mencapai tujuan bersama atau untuk memenuhi kebutuhan sosial mereka. Ada 3 komponen dasar perilaku individu. Yang pertama, konsepsi individu. Di dalam konsepsi individu ini, seseorang itu memiliki libido dan agresif. Apa sih libido dan agresif itu? Yaitu kata hati, hasrat, dan keinginan untuk mengejar kesenangan dan kepuasan. Kemudian yang kedua, konsepsi ego. Logika yang terhubung dengan prinsip realitas sebagai penengah antara konsepsi individu dan superego. Apa sih superego itu? Superego itu merupakan kekuatan moral seseorang seperti norma dan etika. Adapun teori pembentukan kelompok yang pertama, teori kedekatan. Teori ini menyatakan bahwa seseorang berhubungan dengan orang lain disebabkan adanya kedekatan fisik atau kedekatan ruang dan daerahnya. Pada teori kedekatan ini, kedekatan geografis berperan penting. Kemudian teori keseimbangan. Teori ini menjelaskan bahwa kesamaan sikap, nilai dan pandangan terhadap tujuan tertentu menjadi dasar terbentuknya kelompok. Yang terakhir yaitu teori praktis. Teori praktis ini merupakan dasar pembentukan yang didasarkan atas alasan yang praktis. Contohnya, alasan ekonomi, keamanan, sosial, dan lain sebagainya. Materi nilai dan sikap. Apa sih itu nilai? Nilai merupakan prinsip atau keyakinan mendasar seseorang yang menjadi acuan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam membantu dalam kehidupan seseorang atau organisasi. Nilai ini membantu dalam menentukan mana yang dianggap penting, benar, baik, dan pantas. Ada 2 jenis nilai, yaitu nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai seseorang, sedangkan nilai instrumental merupakan cara atau sikap yang dilakukan untuk mencapai tujuan terminal atau tujuan akhir hidup seseorang. Kemudian, adapun pengertian sikap. Sikap merupakan suatu kemampuan individu untuk berpikir, merasa, bertindak terhadap sesuatu, objek, atau situasi dan peristiwa yang ada. Sikap tidak dibawa sejak lahir, melainkan terbentuk melalui proses belajar dan pengalaman. Faktor membentuk sikap itu bisa jadi lingkungan, pendidikan, dan budaya. Menurut W.A. Gerungan, sikap adalah kesediaan bereaksi terhadap suatu hal. Sikap senantiasa terarahkan pada suatu objek tertentu dalam arti bahwa tidak ada sikap tanpa objek. Dan gerakan atau reaksi terhadap objek inilah yang dimaksud dengan sikap. Adapun karakter sikap, yang pertama, ada objek, di mana tanpa ada objek, maka tidak ada sikap yang akan muncul. Kemudian yang kedua, mengarah. Setiap objek pasti ada arahnya. Ketiga, berintensitas.
Berintensitas ini maksudnya sejauh mana dan seberapa tinggi sikapnya. Kemudian, keempat, berstruktur, di mana ada komponen yang terbentuk dengan sendirinya. Kemudian terakhir, dipelajari, yaitu sikap cenderung stabil dan memperhatikan alasan logika. Kemudian ada komponen sikap, yang itu pertama, belief atau keyakinan, di mana belief atau keyakinan ini merupakan ketetapan persepsi terhadap suatu objek. Nah, keyakinan ini terbentuk dengan adanya pengalaman masa lalu dan pembelajaran yang telah didapatkan. Kemudian yaitu kedua, feeling atau perasaan. Perasaan merupakan perwujudan evaluasi positif atau negatif terhadap suatu objek. Kemudian terakhir, behavioral intentions, yaitu maksud perilaku. Kemudian kita masuk pada materi motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Inggris yaitu motivation, yang berarti dorongan atau daya batin. Secara istilah, motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang bermanfaat serta memiliki tujuan tertentu. Nah, kata dasar motivasi sendiri adalah motif, yang berarti dorongan atau sebab seseorang ingin melakukan sesuatu. Baik, adapun 6 teori motivasi, yaitu yang pertama, teori kebutuhan atau need, menurut Abraham Maslow. Jadi, Abraham Maslow menyusun hierarki kebutuhan manusia dari yang paling mendasar hingga tertinggi, di mana yang paling mendasar yaitu fisiologis, dan yang paling tertinggi yaitu aktualisasi diri. Kemudian, teori kedua, yaitu teori dua faktor dari Frederick Herzberg, di mana Herzberg membagi faktor motivasi menjadi dua, yaitu faktor yang dapat memotivasi dan faktor kesehatan lingkungan kerja. Kemudian, yang ketiga, yaitu teori prestasi atau achievement dari MC Celan. Teori ini menyatakan bahwa kebutuhan berprestasi merupakan motivasi dalam pelaksanaan pekerjaan. Dalam hal ini, kebutuhan kebutuhan berprestasi merupakan aktualisasi diri dan kebutuhan status dan kekuasaan. Kemudian teori penguatan atau reinforcement. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku akan terus dilakukan jika diberi ganjaran yang menyenangkan. Ini dikenal sebagai hukum ganjaran atau law of effect. Kemudian, teori kelima yaitu teori harapan atau ekspektasi, di mana teori ini menyatakan bahwa motivasi muncul saat seseorang yakin usahanya akan menghasilkan kinerja yang baik, hasil yang baik, dan memberikan hasil yang dia inginkan, atau bisa dikatakan harapan. Kemudian, terakhir, atau teori ke-6, yaitu teori tujuan sebagai motivasi, di mana tujuan ini berfungsi sebagai motivasi dalam bekerja serta mendorong para pekerja memilih alternatif cara bekerja yang baik. Sekian materi dari saya. Terima kasih.